Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tatha'ubu minasyaitan. At-tatha'ubu utawi kelangopan iku minasyaitani saking setan. Maksudnya menguapi kelangopan itu dari setan, artinya setan itu yang mendorong supaya orang itu malas-malasan. Kelangopan itu kan simbol dari rasa-rasa berat. Orang kelangopan itu kan winduru. Makanya at-tatha'ubu minasyaitan, menguap itu dorongan dari syaitan. Fa idza tasa'aba monggo nalikane kelangopan subhanahukum salah suci sira kabeh falyaruddahu mongko becik nolak sapa ahad hu ing tasa'ub. Hendaknya kalau kamu kepingin kelangopan, kalau kamu kepingin menguat, ini supaya ditolak, supaya dicegah. Mastato'a ing dalam surat ini kuoso subuh semampunya supaya dicegah kelangopan itu, supaya tidak ungap. Hendaknya orang kelangopan ini tidak dibiarkan. Fa inna hadakum setune salah suci sira kabeh idza qala nalikane ngucap sapa ahad, ucapaken ha ing maksudnya banget kelangopan kan sampai sing apa kelangopan sing nemen kan sampai muanap kayak udah nih. Maksudnya ha itu mangap nih, ha ing ha dohika mongko guyu sirdan asai bawanu setan, diguyu-guyu setan. Maksud dari hadis ini, kita ini supaya mengurangi makan minum agar tidak sampai kelangopan. Karena kelangopan menguap itu kan indikasi dari ngantuk. Ngantuk ini karena banyak makan dan minum. Rawahu Syekhani, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Harf sa sebenarnya huruf sa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salatun utai perkara telu ikuman utai sapane wong kuna ono apa salah suhi ing dalem man. Siapa orang mempunyai 3 hal, wajada mongko nemu sapa man halawatal imani ing manise iman. Jadi orang ini bila mempunyai 3 hal ini akan mendapatkan rasa nikmat, rasa enak dari iman. Yang dimaksud halawatul iman itu istilzazul ta'at, merasa nikmat melakukan ibadah. Wa tahammulul masyaqqat, juga menjadi kuat menahan beban. Ya kayak subuh ini kan beban ngantuk sekali.
Tapi bagi orang yang beriman, subuh ini segar, bahkan energi. Tapi bagi orang lain, sholat subuh ini mungkin beban. Ada orang yang bangun subuh ini seperti ketindihan kapal. Wah, gue betul main enggak main gue. Ya karena ini belum ada rasa nikmat dalam beribadah. Orang akan menjadi merasakan nikmatnya ibadah bila mempunyai 3 hal. Yang pertama, ayyakuna yantono sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan rusuli Allah iku ahabba luwih demenaken ilaihi maring man mimma saking perkara siwahu kang sakliyane Allah. Yang pertama, harus ada iman kepada Allah dan Rasulullah. Orang yang imannya kuat, yang mencintai Allah melebihi dunia dan seisinya, pasti enteng melakukan ibadah. Karena dunia inilah yang membuat orang ini berat. Kalau dunia ini ringan, dia betul-betul Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tentu ibadah menjadi ringan. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u wa ayyuhibbal yanto demen sapa al mar'u wong suci al mar'a ayyuhibba al mar'a ing wong kang liya la yuhibbu kang ora demen sapa wong hu ing al mar'u illa lillahi angin krono Allah. Faktor kedua, kalau dia saling mencintai orang lain ya, hanya karena Allah. Kita ini berteman, berkawan, jangan ada pamrih. Persahabatan sejati, pertemanan yang benar, itu berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berteman dalam kebaikan, sesama santri, sesama muslim, sesama jamaah ngaji, berteman dalam kebaikan. Itu Allah. Yang ketiga, wa iyyakraha lan yen senit sapa wong ayyauda ing yen bali fil kufri ing dalam kekufuran ba'da id anqadhahullah sause yen to nyelametaken iman sapa Allah minhu saking kufur. Hendaknya orang itu tidak ingin sama sekali kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah. Kama yakruh oleh sengit sapa wong ayyulqa yen to tiba akan sapa wong finari dalam neraka. Jadi orang harus takut kepada kekufuran seperti dia takut masuk neraka. Rawal Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salatun utawi perkara telu, ada 3 hal. Man utai sapane wong iku kunna ana sapa salas iku fihi tetap ing dalem man. Siapa orang mempunyai 3 hal, awahu mongko melindungi hu iman sapa Allah fi kanafi ing dalam perlindungan Gusti Allah. Ada 3 sifat yang harus dimiliki semua orang. Siapa orang punya 3 hal ini, dia akan dilindungi oleh Gusti Allah. Wa nasyaran gelar sapa Allah alaihi ing atas iman
rahmatahu ing rahmati Allah. Siapa orang punya tiga hal ini selalu dalam rahmat Allah. Wa adkhalahu lan mlebu sapa Allah iman jannatahu ing surganya Allah. Dan dia akan masuk surga. Ada tiga sifat penting yang akan menyelamatkan hidup manusia sampai besok dia masuk surga. Napa niku man rumane wong ida u'tiya nalikane den paringi sapa man ya syakara mongko syukur sapa man. Yang pertama itu orang yang mampu bersyukur. Kita ini telah diberi nikmat Allah luar biasa, termasuk hidup. Hidup kita ini anugerah dari Gusti Allah. Kebaikan hidup ini dari Allah semua. Kita diberi hidayah, diberi kesempatan berbuat baik sampai hari ini. Syukurilah. Jadi santri, disyukurilah. Ini nikmat dari Gusti Allah. Hari ini masih ngaji, nikmat ini. Mungkin masih banyak orang yang saat ini belum sholat subuh. Masih banyak orang yang tidur. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh. Syukuri. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, itu orang yang nanti akan dilindungi oleh Gusti Allah. Yang kedua, wa in qadara lan nalikane kuwasa sapa wong ghafara mongko ngapura sapa wong. Yang kedua, dia itu mau mengampuni walaupun dia itu puasa. Artinya dia itu bisa membalas. Kalaupun kamu mampu membalas, kalaupun kamu mampu untuk membuat perhitungan, tetapi kamu memilih memaafkan, itu pahala. Jadi tidak semua kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Jangan kita melayani orang yang jahat, akhirnya kita jadi ikut jahat. Harus ada yang ngalah. Dalam perselisihan ini harus ada yang mau mengalah. Tidak perlu menang-menangan. Jangan nuruti panasnya nafsu. Walaupun kamu mungkin disakiti, mungkin dilukai, dan kamu bisa membalas, sementara kamu tidak melakukan, itu jauh lebih baik. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang mengampuni itu dihitung sebagai kebaikan oleh Gusti Allah. Selanjutnya wa in ghadiba wa idza ghadiba nalikane bendu sapa wong fatara mongko kendo sapa wong. Maksudnya dia ini kalau ngamuk nesu itu bisa mengendalikan diri, bisa menahan emosi, tidak ngamukan. Orang ini situasi ini ya seperti situasi hari ini sering membuat orang gampang marah. Tapi orang yang dilindungi Allah kelak di akhirat, orang yang tidak gampang marah, ojo ngamukan. Kalaupun kamu benar, kamu tidak perlu marah. Nah kalau kamu salah, apalagi kamu tidak berhak untuk marah. Benar pun gak perlu marah, apalagi salah. Ojo salah malah ngotot, salah malah ngamuk. Ya kayak bonek itu wis kalah malah gelut. Untuk apa?
Itu nggak benar. Harusnya kita ini menghindari permusuhan, hindari pertengkaran, hindari keributan. Walaupun mungkin kita benar, nggak perlu ribut. Kalaupun marah itu nggak perlu dituruti. Ya marah secukupnya. Jangan marah sampai banting piring, banting TV. Tidak perlu marah yang berlebihan. Hendaknya dia bisa ngerem. Kemarahan bisa direm. Itu tanda orang akan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasir. Salatun dari perkara telu iku man tesapane wong kuna ana apa salatun fihi ing dalem siapa orang mempunyai tiga sifat ini hasabahu mongko bakal ngitung hisab hu iman sinten Allah hisaban kelawan hisab yasiron kang enteng. Siapa orang yang mempunyai tiga hal berikut ini, Allah akan mudahkan perhitungan amalnya. Allah akan ringankan hisab. Hisab ini perhitungan kelak di hari kiamat. Napa niku wa adkhalan nglebuaken iman sinten Allah nglebuaken al jannata ing swarga. Besok hisabnya ringan dan ditambahi bonus masuk surga. Napa niku tukti rupane awe sira man ing wong haramaka kang ngaling-alingi sapa man ka ing sira. Maksudnya berilah orang yang tidak mau memberi. Kita ini cenderung melakukan sesuatu itu balas-balasan, diberi balas memberi. Tapi sebagusnya tidak demikian. Hendaknya justru kita ini memberi orang yang tidak mau memberi. Jadi tetangga yang tidak pernah ater-ater itu justru perlu diateri. Orang yang tidak pernah memberi, kamu beri. Tunjukkan bahwa kamu mempunyai ketinggian jiwa, keluhuran budi. Jangan memberi hanya pada orang yang memberi, tapi berilah orang yang tidak mau memberi. Orang yang tidak memberi, hendaknya kamu beri. Jangan memberi orang yang mau beri, itu jenenge ijolan. Berilah orang yang tidak mau memberi. Wa ta'fuwa lan ngapura sira. Ngapura aman saking wong zalamaka kang zalim sapa man ka ing sira. Ampunilah orang yang berbuat zalim kepadamu, baik dalam dirimu atau hartamu atau menyinggung mungkin perasaanmu. Berikan maaf, tidak perlu mendendam. Cara hidup bahagia yang ini harus kamu punya. Kalau kamu ingin hidup bahagia, kunci pertama, jangan mendendam kepada siapapun. Kalau hatimu tidak ada dendam, hidupmu tenang ya? Enteng, hidupmu akan menjadi tenang. Jangan ada kebencian. Kalau hidupmu dipenuhi kebencian, maka kamu tidak akan pernah tenang. Kebencian tidak akan membuatmu bahagia. Jadi jangan menernak kebencian.
Kalau bisa ya sudah, usahakan, maafkan. Kalau orang berbuat salah, sudah lupakan. Ojo dihitung-hitung terus. Watasilu lan nyambung sira man ing wong koto aga kang medhot sapa man ka ing sira. Maksudnya sambunglah orang yang tidak nyambung, orang yang musuhi kamu, orang yang tidak senang sama kamu, tetaplah kamu sabar. Kita ini harus punya kemampuan untuk mengatasi ego kita sendiri. Maafkan orang itu kan gak gampang. Ini memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan demi kesehatan, demi kenyamanan hidup. Jangan membenci siapapun. Karena kalau kamu membenci, hatimu malah sakit. Kalau kamu hasut, dengki, dendam, jiwamu malah sakit. Hidup tanpa dendam. Ini harus kita punya. Untuk apa kamu dendam? Tidak perlu. Kalau ada orang berbuat jelek pada kita, tidak perlu dibalas. Cukup kita senyum aja, lupakan. Jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Allah memerintah dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Ini memang kunci pergaulan di situ. Jangan jadi kita ini orang yang mendendam, membenci, menghitung-hitung kesalahan orang. Habis usia kita ini kalau dibuat untuk mencari-cari kesalahan orang, kita tidak akan merasakan kesenangan hidup. Hidup ini terlalu singkat bila kita gunakan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Untuk apa? Lebih bagus maafkan. Kita harus punya kemampuan untuk bisa menggali lubang yang lebih dalam. Untuk apa? Mengukur kesalahan teman-teman kita. Jadi jangan dihitung. Itu pernah itu pernah Gak usah. Kubur aja. Kubur semua kesalahan temanmu. Jangan kamu ingat-ingat. Tulislah kesalahan temanmu itu di atas pasir. Seketika habis ditelan ombak. Tapi tulislah kebaikan temanmu di atas batu. Sehingga kamu harus selalu mengingat kebaikan orang lain. Ingat, jangan pernah melupakan orang yang telah membuat kehidupanmu lebih baik. Jangan pernah melupakan orang yang telah membuatmu seperti saat ini. Kamu harus selalu hidup ini nikmat, dan kita ini mesti perlu orang lain. Kesalahan orang lain jangan dihitung, tapi kebaikan orang lain harus kamu hitung. Jangan pernah melupakan budi baik orang lain. Kita harus membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Tapi jangan pernah menghitung kejelekan orang lain. Untuk apa? Selesaikan. Perselisihan itu tidak menguntungkan kesehatan kita. Orang itu kalau semakin mendendam, orang yang punya sifat pembenci, itu penyakitnya semakin banyak. Dia akan jadi darah tinggi, stroke. Salah satu penyakit berat itu sebab dia menyimpan kebencian. Makanya tidak perlu mendendam pada orang lain. Ini penting. Ini resep 14 abad yang lalu yang diberikan Rasulullah SAW. Jangan ada kebencian. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Hadis ini riwayat Imam Hakim. Selanjutnya kala Rasulullah SAW, salatun
Salatun te perkara telu. Iku man utai sapane wong pundak ana apa salas fi ing dalaman Allahu mongko bakal ngiyup iman sinten Allah Gusti Allah tahta arsyihi ing dalam isore arasi Gusti Allah akan dilindungi Allah di bawah perlindungan arsy. Begini istaujaba mongko netepaken sinten Allah athawaba ing ganjaran utawa ngahaki sapa wong athawaba ing ganjaran wastakmala lan nyempurnakan sapa wong al imana ing iman. Siapa punya tiga hal ini dia dapat pahala dan dia menyempurnakan iman. Rupanya khulukun akhlak. Yang pertama akhlak. Ya isu kang urip sapa wong bihi kelawan khuluk finnasi ing dalem menungso. Tiga hal penting ya, yang menyempurnakan iman. Yang pertama khulukun ya isu bihi finnas. Budi pekerti bagus yang membuat dia bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang beraneka macam. Kita ini tidak bisa menang-menangan. Sekeliling kita ini banyak orang yang harus kita jaga. Makanya akhlak itu penting. Akhlak ini kuncinya. Dengan siapapun gunakan budi pekerti yang baik. Wawaraun yang kedua sifat wirai. Yahjuzuhu kang nyegah apa wirai iman an maharimillahi ta'ala saking piro-piro larangane Gusti Allah. Sifat wirai yang kedua. Wirai itu sifat hati-hati supaya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Wa hilmun yarudduhu an jahlinas. Yang ketiga, hendaknya orang mempunyai hilmun. Hilmun itu aris, kesabaran, kebijakan. Yarudduhu kang nolak apa hilmun hu ing wong an jahlil jahili saking penggawe bodone wong kang bodoh. Artinya orang ini hanya harus punya cukup kesabaran untuk tidak melayani orang bodoh. Wong bodoh kan sakarepne dhewe. Nanti wong bodoh ya, orang jahil. Tidak perlu diladeni. Kita harus punya kesabaran yang cukup. Milikilah kebijakan untuk tidak melayani orang jahil. Jahil, wong sing ganggu nih. Kan ada. Walaupun kita berbuat baik, mungkin ada aja orang yang gak senang sama kita. Walaupun kita sudah berusaha baik, pasti ada aja orang yang masih tidak puas, tidak suka, masih marah, masih usil. Tidak perlu dilayani. Jangan melayani orang bodoh. Al-Quran mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Berikan maaf, perintahkan kebaikan, dan jangan meladeni orang bodoh. Jangan meladeni orang berbuat jahil. Jangan bertengkar untuk urusan remeh-temeh. Jangan ribut untuk soal-soal kecil. Kita ini gak perlulah hitung-hitung apa. Lupakan. Ini salah satu kekebalan yang harus kita punya. Kebal terhadap cacian, makian. Kita harus menyiapkan kekebalan dari gangguan, godaan. Tidak semua anjing menggonggong harus dilempar batu. Pepatah Arab, jangan semua anjing menggonggong dilempar batu.
Kalau semua anjing menggonggong dilempar batu, lama-lama batu jadi mahal. Entek sesuai waktu dengan demi kiri. Ya udah, anjing menggonggong karena tetap berat. Jangan meladeni orang jahil. Ini banyak sekali keributan terjadi di dunia ini gara-gara ribut soal sepele, tengkar soal remeh-temeh, hanya soal salah omong, hanya soal beda ini. Jangan mudah bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Wa'rid anil jahil. Ini kunci hidup tenang. Siapa orang punya 3 hal ini, maka dia dapat pahala dan sempurna imannya. Yang pertama, dia harus punya akhlak mulia, akhlak yang lebih baik. Yang kedua, sifat wirai, hati-hati, jangan sembarangan, jangan sembrono, terutama terkait dengan urusan harta orang lain. Jangan sembrono, itu namanya wirai. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang harus punya kebijakan. Kebijakan itu sabar tingkat tinggi, sabar tingkat dewa, namanya bijak. Bijak itu ya bisa menguasai diri. Jangan melayani pertengkaran dengan orang-orang bodoh. Jadi nggak usah dilayani. Kalau ada orang ngajak tengkar, ada orang ngajak geger, nggak usah dilayani. Sama dengan kalau kakimu digigit kucing, tidak usah dibalas digigit. Podo kucingnya lah. Kucing nyarek gue, loh ini kucingnya, carek bisa. Ya podo kucingnya lah. Jangan menggigit kucing. Kalau ada anjing menggonggok, jangan dibalas menggonggong. Kiri jukong tuh, jukong biar dulu pada kiri. Anjing menggonggong, kamu tersenyum, berarti kamu manusia. Pada anjing nyala, kamu nyala loh. Dalam hidup ini kamu ya mungkin tidak percaya kalau ada orang cerita anjing bisa bicara. Saya tidak bisa percaya kalau ada orang cerita ada anjing bisa bicara. Tetapi saya banyak menemui manusia bisa menggonggong. Anjing bisa bicara nggak ada. Tapi manusia yang nyala kayak anjing banyak. Orang yang ngamuan, orang yang ya, makanya tidak usah dibalas ya. Jangan sama anjingnya. Tahan diri. Jangan meladeni orang-orang bodoh. Jangan meladeni orang jahil. Kalau kamu benar, kamu tidak perlu marah. Kalau kamu salah, kamu tidak berhak untuk marah. Bener aja nggak usah marah, apalagi salah. Ya. Makanya moga-moga kita diberi kesabaran dan melatih diri untuk selalu sabar.